Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayyatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tada'anna fi duburi kulli sholatin an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbahagia. Pertama, kita sampaikan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah untuk dapat melaksanakan sholat fardu maghrib, dan alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan berjamaah. Di samping itu kita dapat melaksanakan ibadah nawafil, baik yang berkaitan dari qobliyatul maghrib maupun ba'diyatul maghrib. Sekarang kita sama-sama duduk iktikaf di masjid yang kita cintai ini, sembari kita bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan pengakuan dari Rasulullah bahwa kita ini adalah benar-benar umatnya, yang dengan itu kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pada pekan yang lalu, pada hari Sabtu yang lalu, sudah saya sampaikan bahwa barang siapa, kata Nabi, yang setelah menjalankan sholat fardu, lalu dia membaca 3 kali Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau dalam riwayat Ibnu Sunni dan Abu Ya'la tidak menggunakan al-azim, tapi cukup astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Di riwayat lain ada mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dibaca 3 kali, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra min asyafi. Nabi mengatakan diampuni dosa-dosa orang yang berzikir, mengucapkan istighfar astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dibaca 3 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tadi sesudah melaksanakan sholat fardu, kita telah membaca istighfar seperti itu 3 kali. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekarang kita menengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan. Kemarin pada
106. Sekarang kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Makanya zikir-zikir sesudah sholat fardu itu biasanya masing-masing daerah beda-beda. Nah, zikir yang biasa kita laksanakan ini itu adalah disusun oleh guru-guru kita, termasuk baca la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali, itu ada dalilnya. Terus dilanjutkan dengan Allahumma ajirni minan nar. Kalau jadi imam itu diingatkan supaya doa itu untuk kita semuanya. Lalu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, itu ada dalilnya ada. Nanti kalau sampai sholat kebetulan di daerah di kampung saya di Jombang itu jangan yang menggunakan la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali, paling dibaca 3 kali. Terus tidak ada lagi bacanya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, enggak ada. Nah, kita di sini sudah menjadi kebiasaan dan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi disusun semakin banyak, termasuk yang di sini halaman 106 kan itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kita lihat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan syarafa minas sholatihi istighfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teruskan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya. Jadi bukan wala mu'tiya, tapi di sini hadis riwayat Muslim wala mu'tiya lima mana'ta wala rodda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul nikmatu wa lahul fadlu wassana'u hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi kalau sahabat mau milih itu ya silahkan. Nah, biasanya di sini kita sudah terbiasa baca. Masuk Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa alaihim jannatan darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Lalu baca nanti diikuti sampai ayat kursi dan sebagainya. Ini ada hadisnya semuanya. Tinggal sampai nanti baca. Mana yang dipilih, mana yang enak. Yang terpenting tiga tadi diingati. Perintah Nabi memberitahu larangan. Artinya ini perlu perhatian kita. Kata Nabi, la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Jangan sampai kita selesai mengerjakan sholat, meninggalkan tempat sholat kita sebelum kita memohon pertolongan kepada Allah atas 3 perkara. Mohon agar di dalam menjalani hidupnya selalu zikir, ingat dengan Allah. Wa syukrika, senantiasa di dalam menjalani hidup kita pandai membawa diri kita untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu senantiasa mohon kepada Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti di dunia kita berupaya mengajak diri kita untuk berbuat yang baik. Dengan perbuatan baik atas perintah Allah dan Rasulnya, kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung pada kita. Malah sekarang ini kalau di masjid-masjid itu selesai sholat subuh maka wiridannya agak panjang, ditambah lagi dengan diajak membaca tahlil panjang itu.
Semuanya itu zikir, karena waktu sesudah sholat itu dikatakan oleh Nabi waktu yang mustajabah. Nah ini maka diajak kita untuk berzikir, maka kita bersyukur diberikan oleh Allah pertolongan. Selesai melaksanakan sholat fardu, kita tidak tinggalkan tempat itu, kita ajak diri kita zikir. Tidak lupa lalu membaca. Di sini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim kembali. Jadi diingati tadi wala mu'tiya, jangan wala mu'tiya, mu'tian ya. Wala mu'tiya. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Itu biasa kita baca. Mu'tiya itu artinya pemberian, memberi. Tidak ada yang bisa untuk menggagalkan pemberian. Tidak ada yang bisa untuk mencegah lamani alimana kita, tidak ada yang bisa mencegah apabila Allah memberi kepada kita, tidak ada. Maka itu doa kita yang tergabung dalam wiridan kita sesudah sholat itu doa kita, karena diajarkan oleh Rasulullah bahwa doa sesudah sholat maktubah itu doa yang mustajabah. Tidak kita. Ada yang melakukan dengan sendiri, ada yang melakukan dengan berjamaah. Nah biasanya kalau dengan cara berjamaah ini mempunyai gairah. Kita kalau sendiri biasanya malas-malas, tapi kalau kita berjamaah, itu baca. Artinya terdengar dari imam yang biasa memimpin untuk kita baca wirid. Ketika kita baca, oh ada yang salah, kita bisa mengetahuinya. Oh, belajar dari simak, dari penjelasan pendengaran kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kita jarang yang umumnya baik di Samarinda maupun di tempat saya menggunakan wiridan yang ini. Tetapi ada yang diambil seperti Allahumma salam wa minka salam sampai Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu di tempat saya di daerah Jawa tidak biasa diucapkan di sana. Tapi biasanya itu zikirnya kalimat tauhid itu banyak, karena kelompok beliau biasanya bergabung dalam jamaah yang ahli thariqah. Jadi baca zikirnya tauhid itu panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan karena beliau itu anggota daripada kelompok jamaah thariqah Qadiriyah wal Sabaniyah. Jadi ketika beliau itu melakukan membaca kalimat tauhid itu diajari oleh mursyidnya. Duduknya berbeda, tidak seperti kita. Nah kita ini tidak pakai mursyid, membaca kita la ilaha illallah berdasarkan perintah Nabi untuk memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Nanti kalau sahabat datang ke sana, orang yang mengikuti thariqah Qadiriyah wal Sabaniyah itu kalau beliau duduk untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah itu duduknya bukan begini, tapi duduknya berubah. Ini duduknya orang biasanya thariqah Qadiriyah wal Sabaniyah ini ketika beliau membaca kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid itu tidak lagi dibaca seperti harfiah, udah cepat. Jadi hitungan seperti tasbih itu yang 100 itu sudah cepat, tidak seperti yang harfiah. Jadi jangan niru yang kita tidak punya ilmunya. Ya yang itu tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya nanti zikirnya ada yang nanti jangan disamakan, kita tidak punya ilmunya. Itu nanti zulmi yang rujuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya. Itu duduknya. Karena kita bukan ahli thariqah dan sampai juga tidak jadi duduknya biasa baca la ilaha illallah. Biasanya subuh itu kan kalau tidak taklim, tidak ada pengajian, biasanya kan zikirnya sampai baca Abdul zikri fa'annahu la ilaha illallah. Padahal putarannya kadang-kadang saya ya kalau ahli thariqah tidak, ini ditarik dari bawah. La
dibuang, illallah, dimasukkan ke dalam hati. Jadi dinamakan illallah, illallah. Nah, kalau kita yang enggak poin dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak dituhankan kecuali Allah. Zikir-zikir itu jadikan. Nah, ini semuanya dalam rangka untuk membersihkan hati kita. Maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nah, sampai yang senang zikir, maka senang mungkin ya Allah, karena sampai hidupnya kepingin untuk kaya, jadi zikirnya ya Allah, manggil Allah dan yang maha kaya, ya Allah, silahkan zikir. Allah itu memiliki sifat-sifat yang bagus, nama-nama yang bagus yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Baik. Hadis berikutnya, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tinggal kita mana yang suka. Kalau toh ada keperluan cepat-cepat, jangan sampai meninggalkan. Paling tidak kita sudah berzikir memohon kepada Allah. Allahumma inni, setelah baca istighfar mungkin sekali, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa untuk membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, lalu dicukupi dengan yang ke-100 itu baca la ilaha illallah wa syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah itu mungkin sampai saya membaca Fatihah, mohon kepada Allah dengan wasilah zikir-zikir kita tadi agar doa-doa kita diijabah. Karena kita perlu untuk senantiasa memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang nomor 2. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufira khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Rawahu Muslim. Jadi diberitahu oleh Rasulullah, tinggal kita. Wah, sudah, saya karena waktunya cepat-cepat, saya tidak baca istighfar, tapi tidak meninggalkan. Kata Nabi, siapa yang selesai mengerjakan sholat itu lalu dia membaca tasbih sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali, membaca takbir sebanyak 33 kali, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah yang kita baca setiap selesai sholat fardu itu dipimpin. Makanya biasanya kalau kita habis sholat maghrib, kalau nggak ada taklim biasanya wirid kita panjang. Nanti kalau ada taklim wirid kita pendek, karena kita berupaya untuk memahamkan diri dengan ilmunya Allah. Kalau subuh macam itu juga, kalau tidak ada taklim lalu kita tambah zikir yang panjang. Syukur-syukur kalau bisa sampai menunggu waktu sholat isya. Tapi kalau ada taklim itu biar sambil taklim kita bisa untuk menunggu sholat isya. Kan begitu. Nah, ini disebutkan siapa yang mau baca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, lalu disempurnakan dengan membaca yang ke-100 kalinya 33 kan berarti 99. Lalu ditambah 1, apa kalimat yang ditambah ini? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai seterusnya. Tapi biasanya diawali oleh Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seandainya tidak ditambah dengan Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran, ya silakan saja berdasarkan hati
hadis riwayat Muslim tadi. Ditambah yang sekali apa yang dijanjikan oleh Nabi, ghufira khotoyahu wa in kanat misla zabatil bahri, diampuni dosa-dosanya oleh Allah sekalipun sebanyak buih di air lautan. Janjinya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita tidak percaya dengan janjinya Rasulullah? Nah, kalau kita tidak percaya dengan janjinya Rasulullah, rusak iman kita. Sebab Rasulullah tidak pernah menyalahi janjinya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah berdasarkan wahyunya Allah. Jadi kebenaran. Seperti yang kemarin pada pekan waktu subuh kita ingatkan cerita Rasulullah, masih ingat kita bahwa kalau jenazahnya orang yang soleh ketika dipikul dibawa menuju ke pemakaman, jenazah itu berkata, Kotimuni, cepati aku, segerakan aku. Itu kalau jenazahnya orang soleh. Jenazah kan sampai ini kayaknya. Nanti kalau dapat mati meninggal, nanti kalau diangkat oleh saudara-saudara sampai bunyi kotimuni, segerakan aku. Tapi kalau mayatnya jenazahnya bukan orang yang soleh, itu dia berkata, ya wailah, celakanya aku, aina tadhabuna biha, kalian bawa kemana? Jenazah itu bingung. Nah, maka itu ciri orang yang soleh itu minimal 3. Yang pertama, tertanam dalam dirinya bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Ini keimanan. Nah, kalau dia sudah kokoh keimanannya, maka yang muncul dalam dirinya cirinya apa? Ridho, ikhlas menerima perintahnya. Ciri orang yang soleh. Ridho, ikhlas menerima perintahnya. Lalu yang ketiga, di dalam melakukan perintahnya semata-mata hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan kalau toh kita dapat pujian, wajar orang memberi pujian karena perbuatan baik. Tapi kita bukan mencari pujian dari makhluk, kita mencari pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesama manusia saling memuji atas kebaikannya. Yang terpenting kita menjaga dari ketakaburan, kesombongan, keangkuhan. Jangan justru nanti dipuji akhirnya menjadikan dirinya merasa lebih baik daripada yang lainnya. Nah, dengan pujian itu kita jadikan sarana untuk merenungi dirinya masing-masing. Kan begitu tuh ciri kita ini. Nah, kalau ini ada pada diri kita, insya Allah nanti saya dan saya ketika diangkat jenazah kita nanti bicara kotimuni. Sampai pernah nggak ngangkat mikul jenazah? Ada yang di sini pernah mikul jenazah? Kan biasanya di sini dipikul. Ketika sampai memikul jenazah ngangkat jenazah itu pernah nggak mendengarkan? Lari. Pernah nggak mendengarkan suaranya jenazah? Loh, kalau sampai mendengarkan kata Nabi, pingsan pasti. Makhluk-makhluk yang lainnya mendengar. Yasma'u sautaha kullu syai'in illa insan. Ini katakan Nabi, semua itu mendengar teriakan mayat-mayat yang diangkat menuju ke pemakaman tadi, kecuali manusia. Tapi ada manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendengar itu, seperti Rasulullah. Sayyidina Ali itu sakit dirinya itu bukan jengkel, kepingin untuk membuktikan terhadap pribadinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan orang yang tegas, kalau sudah ngomong semuanya bisa dimarahi. Sayyidina Ali itu minta kepada Allah ketika Sayyidina Umar wafat itu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Sayyidina Ali diberi muka syafaat, bisa melihat itu diberi oleh Allah. Kepingin melihat apa yang terjadi pada diri Umar di alam barzakh. Ketika sudah didatangkan Sayyidina Ali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat yang datang
itu matanya itu merah seperti kayak apa namanya bola yang besar. Bilang Sayyidina Ali, rasakan. Itu begitu. Tahu-tahu ketika mendekati begitu, justru malaikat yang datang itu diberitahu oleh Sayyidina Ali. Kamu tidak tahu karena dengan aku ini sahabatnya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Jadi yang diandalkan itu bukan dirinya, yang diandalkan itu Rasulullah SAW. Loh, kalau sampai nanti betul-betul cinta kepada Rasulullah, sampai nanti mungkin dan akhir mungkin mau nanya itu, aku ini umatnya Rasulullah, mikir jadinya, tapi jangan sampai saya belum sampai ngomong begitu sudah. Dan itu kalau orang menalkin itu, umpama yang mati itu saya doaku asyar, nanti tidak lama lagi makhluk Allah muka dan akhir akan datang kepadamu. Kalau dia datang, kamu jangan takut, jangan gentar. Dia itu sama juga makhluk seperti kamu. Orang menalkin pun coba nanti ditunjukkan, apakah takut ini? Karena di kuburan itu. Tapi kalau orang mayat yang soleh sudah diberi oleh Allah ketenangan, maka ini dibaca. Rasulullah janji ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, siapa yang membaca tasbih sebanyak 33 kali, membaca tahmid sebanyak 33 kali, membaca takbir sebanyak 33 kali, lalu dicukupi disempurnakan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, ghufira khotoyahu wa in kanat misla zabatil bahri. Diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosa itu sebanyak air, sebanyak buih di air lautan. Tapi itu tadi landasannya 3 kali. Pertama, atas dasar keyakinan kita bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Lain kedua, ikhlas kita mengerjakannya karena perintahnya Allah, ridho kita menerimanya. Lalu yang ketiganya, ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan itu semata-mata kita hanya untuk meraih ridhonya Allah. Jadi yang harus kita amalkan. Maka di dalam kitab taklim ini bagaimana untuk mengisi hati kita di dalam melakukan perbuatan amal itu, bagaimana bisa untuk semata-mata hanya karena Allah. Ini hati. Nah, kalau hatinya itu masih terperosok dengan dunia, maka di dalam melakukan zikir kebanyakan itu terpengaruh dengan dunia. Itu masalahnya. Dan berat, makanya Rasulullah sampai mengingatkan yang sudah sering kali saya sampaikan, bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semuanya baik. Kalau daging itu rusak, semuanya akan menjadi rusak. Itu adalah hati. Bukan soal bendanya hati. Kalau bendanya hati berkaitan dengan sehatnya tubuh, jasa. Tapi kalau rohnya hati itu yang rusak, dikuasai oleh hawa nafsu, maka ketika dia berbuat kebaikan, maka di dalam melakukannya dirinya tidak lagi tertuju kepada Allah, tapi ada unsur selain Allah. Ini karena hati yang kosong. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menerima sekecil apapun amal ibadah kita, dan kita semuanya tidak dimatikan oleh Allah kecuali mati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya, amin ya wujud basari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.